Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirat kami di sini, kelompok A ingin mempresentasikan studi kasus 3 yang berjudul fungsi hormon dalam pembentukan telur. Sebelum lanjut ke pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Putri Sintia Dewi dengan NIM akhiran 131 sebagai moderator, dan teman-teman saya silakan. Iya, saya Bayu Abdul Faiz dari NIM Iya. akhir. Perkenalkan, saya Zulfa Zahra Amalia dengan NIM akhiran 042. Perkenalkan, nama saya Auran Firly Wahda dengan NIM akhiran 103. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eki Raihan dengan NIM akhir 141. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dafi Azka Manurung dengan NIM akhiran 208. Baik, selanjutnya kita masuk ke pemaparan materi yang pertama. Silakan. Oke. Jadi pembentukan telur pada unggas merupakan proses fisiologi yang dikendalikan sistem endokrin dengan peran penting berbagai hormon seperti estrogen, progesteron, LH, dan prolaktin yang berfungsi untuk mengatur perkembangan folikel dan pembentukan kuning putih telur serta proses ovulasi. Estrogen berperan dalam pembentukan protein kuning di dalam telur, hati, dan perkembangan saluran reproduksi. Progesteron berfungsi menstimulasi sekresi albumen dan mempersiapkan ovulasi. LH memicu pelepasan sel telur dari folikel matang, sedangkan prolaktin mengatur perilaku mengeram dan produksi albumen. Keseimbangan hormon-hormon tersebut sangat berpengaruh terhadap kualitas serta produktivitas telur yang dihasilkan. Pemahaman mengenai mekanisme hormonal ini membantu peternak dalam meningkatkan efisiensi reproduksi dan mempertahankan performa ayam secara optimal. Selanjutnya, rumusan masalah. Pertama, sistem fisiologi apa sajakah yang bekerja pada pembentukan telur ayam atau unggas? Jelaskan hormon apa saja yang berperan dalam pembentukan yolk dan albumen. 3. Hormon apa yang mengontrol sifat mengerak? Mengapa ayam yang mengeram tidak menghasilkan telur? 4. Mengapa produksi telur ayam niaga petelur lebih tinggi dibandingkan dengan ayam kampung? Kelima, jelaskan solusinya agar produksi telur ayam kampung dapat ditingkatkan. Ya, masuk ke tujuan. Yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui sistem fisiologi apa sajakah yang bekerja pada pembentukan telur ayam atau unggas. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui hormon apa saja yang berperan dalam pembentukan albumen. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui hormon apa saja yang mengontrol alat mengeram dan mengapa ayam mengeram tidak menghasilkan telur. Yang keempat, mahasiswa dapat mengetahui produksi telur ayam niaga petelur lebih tinggi dibanding dengan ayam kampung. Yang kelima, mahasiswa dapat mengetahui solusi agar produksi telur ayam kampung dapat ditingkatkan. Selanjutnya itu pembahasan pertama, pembentukan telur ayam. Proses pembentukan telur pada ayam melibatkan kerja sistem reproduksi dan hormon. Kedua, folikulogenesis di ovarium menghasilkan kuning telur yang dikendalikan oleh FSH dan LH. 3. FSH merangsang perkembangan folikel, sedangkan LH memicu ovulasi telur matang. 4. Faktor eksternal seperti pakan, pencahayaan, dan suhu mempengaruhi aktivitas hormonal. Kelima, manajemen pakan dan lingkungan yang baik dapat meningkatkan produksi telur secara optimal. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen dan progesteron berperan penting dalam menyangga sintesis protein. Kedua, hormon tersebut meningkatkan pembentukan protein putih dan kuning telur sehingga berat telur meningkat. Estrogen merangsang produksi protein seperti ovalbumin, ovotransferin, dan liposin di kelenjar magnum. Selanjutnya itu ada androgen berfungsi sebagai
prekursor hormon reproduksi yang diubah menjadi estrogen. Proses konversi androgen menjadi estrogen terjadi melalui enzim aromatase di sel granulosa dan jaringan lemak. Oke, kita masuk ke pembahasan ketiga, sifat mengeram pada ayam. Sifat mengeram dikendalikan oleh aktivitas hormon endokrin sebagai hasil akhir proses hormonal. Hormon VIV dari hipotalamus merangsang pelepasan prolaktin dari kelenjar pituitari. Prolaktin berperan penting dalam memunculkan perilaku mengeram melalui aktivasi gen promotor prolaktin. Ayam yang mengeram memiliki produksi telur rendah karena waktu penetasan yang lama. Perilaku mengeram meningkatkan daya tetas sehingga perlu diperhatikan dalam seleksi dan manajemen pemeliharaan ayam kampung. Oke, selanjutnya untuk pembahasan 4, ayam petelur niaga dan ayam kampung. Ayam petelur niaga itu memiliki produktivitas yang tinggi karena faktor genetik yang unggul gitu. Terus selanjutnya manajemen pemeliharaan yang terkontrol dan nutrisi yang optimal serta mendukung produksi telur yang maksimal. Ayam kampung memiliki produksi telur rendah akibat genetik dan pemeliharaannya yang sederhana. Faktor lingkungan dan kualitas pakan turut mempengaruhi tingkat produksi telur juga. Perbaikan genetik dan manajemen pada ayam kampung dapat meningkatkan potensi produksinya. Oke, pembahasan yang kelima yaitu sifat mengeram pada ayam. Sifat mengeram pada ayam kampung menyebabkan penurunan produksi telur secara signifikan. Faktor utamanya adalah rendahnya produktivitas, sistem pemeliharaan yang secara tradisional, dan perilaku mengeram. Penggunaan mesin tetas itu dapat membantu mempercepat proses penetasan tanpa peran induk ayam. Mesin tetas membuat induk lebih produktif karena tidak perlu melalui periode mengeram. Penetasan buatan mungkin dapat meningkatkan jumlah anak ayam dalam waktu yang bersamaan. Jadi kesimpulannya itu, yang pertama, pembentukan telur pada unggas dipengaruhi hormon FSH, LH, estrogen, progesteron, prolaktin, dan androgen yang mengatur pematangan folikel, ovulasi, serta pembentukan komponen telur. Yang kedua, perbedaan hasil penetasan antar mesin tetas disebabkan oleh pengaturan suhu, kelembapan, dan ventilasi. Mesin dengan kondisi lebih stabil menghasilkan daya tetas yang lebih tinggi. Yang ketiga, umur induk dan kualitas telur berpengaruh besar terhadap keberhasilan penetasan, di mana induk produktif dan telur berkualitas baik memiliki fertilitas tinggi. Yang keempat, kualitas telur harus disesuaikan dengan kondisi mikroklimat inkubator agar embrio berkembang optimal dan daya tetas tidak menurun. Terakhir, sifat mengeram menurunkan produksi telur ayam kampung, namun dapat diatasi dengan penggunaan mesin tetas untuk mempercepat proses penetasan. Oke, untuk yang terakhir yaitu saran yang pertama, manajemen pemeliharaan induk harus seimbang. Hormon reproduksinya melalui pengaturan pakan, pencahayaan, dan lingkungan kandang. Yang kedua, mesin tetas itu perlu dipantau rutin agar suhu, kelembapan, dan ventilasi stabil. Sistem otomatis membantu meningkatkan daya tetas. Yang ketiga, seleksi induk produktif dan sehat serta telur berkualitas yang penting untuk memperoleh fertilitas dan perkembangan embrio yang optimal. Yang terakhir, pengendalian suhu dan kelembapan harus cermat karena telur sensitif terhadap perubahan lingkungan. Baik, sesi pemaparan materi sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Kepada kelompok B, silakan bertanya. Ya. Oke, jadi gini, langsung aja ya. Jadi tadi kan di saran itu terdapat bahwasannya ada suhu dengan kelembapan ya. Jadi tolong kira-kira
suhu yang bagus itu di angka berapa dan kelembapannya itu di angka berapa? Itu sih, mudah saja ya. Terima kasih. Silakan teman-teman. Davi, tolong jawab. Ya, Mas, apa jawabannya, Mas? Ulangi soalnya Mas Fajri. Tadi nggak terlalu ini dengerin. Jadi, di saran tadi kan ada suhu dan kelembapan. Suhu yang efektif itu di angka berapa dan kelembapannya di berapa persen ya, Mas? Seperti itu. Yang sesuai dengan dasar ternak unggas ini. Ya, baik Mas Fajri. Untuk suhu yang idealnya itu ya, itu 25 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Sedangkan untuk kelembapannya itu 60 sampai 70%. Apakah terjawab Mas Fajri? Bukannya suhu yang ini 28 sampai 30 ya, Mas. Masnya salah sepertinya, Mas. Ya, ada yang benar yang gimana, Mas? 100 sampai 103 Fahrenheit atau 28 sampai 30 derajat Celcius. Saya membenarkan saja ya. Oh iya, lupa saya, Mas. Makasih Mas Fajri. Terima kasih sudah dikoreksi. Jadi untuk kelembapannya udah benar Mas Fajri? Kelembapannya sudah benar, tapi yang suhunya salah. Jadi aduh, ya nggak apa-apa deh. Ya. Baik, sekian presentasi studi kasus 3 dari kelompok A. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.